Saya ingat ya Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Yang mana kita tahu semua Abu Jahal paling jahatnya orang di Mekah, turun ke anaknya. Anaknya mati di Badar. Maka Ikrimah yang melanjutkan perjuangan bapaknya. Orang paling sengit perlawanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Fathul Mekah, ya Mekah takluk, Ikrimah ini salah satu tokoh yang catatannya ya merah. Jadi secara hukum memang harus dieksekusi. Maka dia melarikan diri, ingin lari ke Habasyah, ke Ethiopia, nyebrang laut. Kemudian ketika ditanya sama Rasulullah, setelah berkumpul penduduk Makkah, mana Ikrimah? Sahabat orang-orang Makkah bilang, dia melarikan diri ya Rasulullah. Melarikan diri ke mana? Ya kayaknya mau melarikan diri ke Ethiopia. Kejar. Ini kemudian Nabi memberikan sorbannya sebagai tanda Nabi telah memberikan amnesti kepadanya. Ya dapat ampunan dari Nabi. Maka akhirnya ini sudah mau berangkat perahunya. Nah, begitu masih kekejar, akhirnya diberitahu kalau Rasulullah memanggilnya dan memberikan ampunan, kemudian tandanya ini sorban Nabi. Apa? Sebenarnya di hatinya itu senang ke Rasulullah. Cuma kebencian, kesukuan, fanatisme ini terlalu tinggi. Gimana wong bapak saya pimpinan orang Quraisy, anaknya mau ikut Muhammad? Itu yang jadi hijab. Tapi dengan ampunan dari Nabi dan mencium aroma keringat Nabi yang ada di sorbannya, maka Allah sembuhkan penyakit itu. Akhirnya dia kembali ke Mekah dan menjadi sahabat Nabi yang paling depan dalam setiap peperangan. Ketika dia di zaman jahiliyah sudah membunuh 99 orang Islam. Jadi saking ini dia orang Islam terbunuh di tangan Ikrimah bin Abi Jahal ini 99. Itu. Maka dalam satu peperangan dia terluka. Ya begitu satu kali terluka kan sudah mulai berkurang lincahnya kan. Terluka lagi sehingga ya setelah dia tidak berdaya, dia masih sekarat tapi sempat ngitung lukanya. Jadi dalam perang itu dalam sekarat sempat ngitung lukanya dihitung. Begitu genep sama dengan jumlah orang yang pernah dia bunuh, berdoa dengan senyum, dengan bangga, ya Allah, saya terluka sebanyak 99 luka. Di mana dulu saya pernah membunuh 99 kekasihmu, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah luka saya ini tembusan terhadap dosa-dosa saya yang lalu. Ampuni saya. Sehingga dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan yang sangat dramatis bagaimana? Ya di Arab itu kondisi seperti itu air yang menjadi kunci kehidupan. Sehingga ketika orang kalau sudah ini sekarat mesti air. Nah ini ada 3 orang yang kondisi lagi sekarat dan menginginkan dapat air. Dia diberi air. Ya karena sudah sekarat, dikasih air. Setelah dia hampir air itu sampai di depan mulutnya, dia mendengar orang lain juga lagi manggil-manggil minta air. Maka inilah jiwa seorang sahabat Nabi yang telah ditarbiyah oleh Nabi. Jadi solidaritasnya kelas tinggi. Dia sangat butuh, dia mau mati, harus minum. Tapi karena ada orang lain yang membutuhkan juga, maka diberikanlah air ini ke orang tersebut. Begitu mau diminum sebelahnya juga itu
Dia karena kondisi kayak orang sekarang itu kan sudah setengah sadar kan. Tetap bilang, mak dari sini. Begitu ya setelah sampai yang ketiga, mau diberikan ke Ikrimah, Ikrimah sudah wafat. Menoleh satunya sudah wafat. Yang dia juga wafat pada saat itu juga. Jadi membagi air bergiliran dengan dalam kondisi sekarang. Itu. Jadilah orang-orang yang diberi kerinduan oleh Allah. Jadi setiap denyut nadi dan hembusan nafasnya yang ada ingin cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang ada ingin apa? Kalau perlu ingin panjang umur, kalau perlu ingin dapat undian. Ya.